Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semuanya, hari ini kita dipertemukan kembali. Adik-adik dapat menyimak video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah, sifat jaiznya, kemudian sifat wajib bagi Rasul, dan sifat-sifat jaiznya. Nah, hari ini adalah kita akan sama-sama memahami bait kitab Aqidatul Awam atau nadom kitab Aqidatul Awam dari bait ke-5 sampai dengan bait ke-12. Dimulai dari wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah sampai ke wajaijum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nah, adik-adik silahkan bisa lihat semuanya ke sini. Dari wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah sampai ke nadam wajaijum bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi, itu membahas tentang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke adik-adik, kita akan sama-sama memahami bait ini atau nadom ini ya, dan kita akan mengurai sifat apa saja yang terkandung dalam nadoman ini secara bait per bait. Oke, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Jadi setelah musannif atau pengarang kitab membacakan sholawat, kemudian membacakan hamdalah sebagai bukti syukur, fa'lam, ketahuilah. Ya, itu kata perintah untuk kita semuanya. Fa'lam biwujubil ma'rifah, terhadap sifat yang wajib kita ketahui. Sifat apa aja? Min wajibin lillahi isrina sifat. Sifat yang wajib bagi Allah itu ada berapa? Isrina sifat, ada 20 sifat. Dari bait ini kita mengetahui bahwa sifat wajib bagi Allah itu semuanya ada isrin, ada 20. Dilanjutkan ke bait selanjutnya. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mawjudun, Allah itu maha ada. Nah, jadi sifat yang pertama kita temukan dalam bait ini adalah sifat wujud, maujudun artinya ada. Kemudian qadimun, sifat kidam, yaitu terdahulu. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, baqi artinya kekal atau sifat baqo yang artinya kekal. Selanjutnya ada sifat mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yang sifat nomor keempat adalah sifat mukhalafatul hawadisi, yang artinya Allah berbeda dengan makhluknya bil itlaqi, secara mutlak. Dari bait itu kita menemukan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 4, baru 4 yang ditemukan, yaitu sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi. Oke. Kemudian dilanjutkan wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai'. Sifat yang selanjutnya kita akan temukan dalam bait yang selanjutnya adalah wa qaimun ghaniyun. Allah maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan zat yang lain. Wa wahidun, dan Allah maha esa, wahdaniyat ya. Wa qaimun gonin wa wahidun wa hayyun, dan Allah maha hidup. Sifat hayat itu sifat keberapa? Sifat yang ketujuh ya. Tadi ada 4, sekarang baru 3. Qadir muridun alimun bikulli syai'in. Ada sifat qadir yang artinya berkuasa. Itu sifat ke-8. Muridun atau sifat irodat yang artinya berkehendak. Kemudian ada sifat alimun bikulli syai'in. Sifat yang ke-10 adalah sifat alimun, artinya Allah maha mengetahui. Dilanjutkan.
sam'un basirun wal mutakallimu. Sifat yang bisa ketemukan dalam bait itu adalah sifat sama Allah, sifat ke-11. Ya, artinya kitab sama. Ya. Kemudian sifat yang ke-12 adalah sami'un basirun, sifat basor, Allah Maha melihat. Kemudian sifat wal mutakallimu, sifat mutakalim, artinya Allah Maha berfirman, Allah Maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantadimu. Nah, sifat lahu sifatun, tetap bagi Allah, sifatun sab'atun tantadimu, sifat yang 7 yang tersusun. Artinya sifat yang 7 itu yang mana? Dari sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qad. Ya, kalam sampai kalam ya, itu merupakan sifat ma'ani. Nah, kemudian bait selanjutnya ada faqudratun iradatun sam'un basor hayatul ilmu kalamunis tamar. Itu kita temukan sifat itu ada sifat kudrah, sifat yang ke-13. Faqudratun iradatun sam'un basor, ada sifat kudrah, iradat, sama dan basor. Hayatunil ilmu kalamun istamar, ada sifat hayat, ada sifat ilmu, sifat maha mengetahui, istamaro, dan selanjutnya. Itu bukan pengulangan, tapi itu mengatakan bahwa sifat ma'ani yang menjadi sifat maknawiyah karena menentukan hal atau ahwal dari sifat ma'ani tersebut, kondisi dari sifat ma'ani yang 7 tadi ya. Maka dalam tafsirnya itu atau dalam syarahnya ada bahasanya kaunuhu qadiron, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, dan selanjutnya. Ya, itu merupakan bait yang secara menguraikan sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Nah, kemudian bait selanjutnya kita masuk ke bait wajaijum bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Itu menerangkan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jaiz itu artinya wenang. Jaiz itu artinya boleh, adik-adik. Sifat wenang atau sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada satu. Apa? Lihat, tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Meninggalkan sesuatu yang mungkin atau melaksanakannya. Ya, itu disebut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka adik-adik cara membacanya yaitu ya, adik-adik silakan kita baca bareng-bareng. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun goni wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basor hayatul ilmu kalamun istamar wajaijum bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Nah, itu ya, nadanya seperti itu, adik-adik bisa mengikuti ya. Nah, diulang-ulang terus adik-adik supaya terekam dan insya Allah akan hafal begitu ya. Kita lanjut ke bait selanjutnya yaitu bait ke-10 ya. Arsala anbiya'a dzawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah telah mengutus anbiya'a, para nabi, dzawil fatona, yang memiliki kecerdasan. Kemudian sifat apa lagi?
Bisidqi, memiliki sifat jujur. Itu sifat yang kedua yang wajib ada pada nabi dan rasul. Wat tabligh, sifatnya tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Wal amanah, sifat terpercaya. Itu 4 sifat wajib bagi rasul yang kita bisa ketahui dari bait arsala anbiya dzawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Kemudian rasul juga, nabi juga memiliki sifat jaiz. Jaiz itu sifat wenang, boleh adanya dan boleh tidak adanya. Apa itu, Ustaz? Kita lihat bait selanjutnya. Wajaijum fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jadi nabi itu punya sifat jaiz. Sama juga rasul. Sifat apa? Wajaijum fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Sifat jaiz bagi nabi dan rasul adalah sifat a'radul basariyah, sifat kemanusiaan. Kadang rasul juga ada sakitnya, rasul juga ada laparnya, ada minumnya, begitu. Punya anak, punya istri, itu sama seperti manusia biasa, tapi tidak bisa disamakan dengan manusia-manusia yang lain. Gitu adik-adik ya. Jadi sifat wajibnya ada 4, sifat jaiznya ada 1, begitu ya. Apa kita bacakan nadomnya bareng-bareng ya. Arsala anbiya dzawil fatona bisidqi wa tablighi wal amana wa jaijum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nah, itu ada ya. Dari kita simpulkan dari bait yang ke-7 dari kitab Aqidatul Awam sampai bait yang ke-12 itu membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20 dan sifat jaiz bagi Allah yang jumlahnya 1. Membahas juga sifat wajib bagi Rasul yang jumlahnya ada 4 dan sifat jaiz bagi Rasul yang jumlahnya ada 1. Lantas bagaimana sifat mustahilnya, Ustadz? Sifat mustahilnya ada di bait selanjutnya. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li khamsina min hukmin wajibin. Yang mustahil itu sama dengan diddu kulli wajibin, adalah lawan-lawannya dari sifat wajib bagi Allah. Kalau Allah maha terdahulu berarti mustahil Allah itu baru. Kalau Rasul maha pintar, mustahil kalau Rasul itu pintar, mustahil Rasul bodoh. Begitu ya. Maka fahfad li khamsina min hukmin wajibin, menghafal 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil, kemudian ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib dan 4 sifat jaiz, kemudian 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz bagi Rasul, itu hukumnya wajib. Ingat-ingat, hukumnya wajib. Perintahnya apa? Fahfad li khamsina min hukmin wajibin, maka hafalkanlah min hukmin wajibin, karena 50 sifat tadi dihafal, hukumnya adalah wajib, gitu ya. Maka disebutlah dengan aqaidul iman. Aqaidul iman itu adalah akidah, keyakinan seorang muslim terhadap Tuhannya, terhadap Rasulnya, yaitu adalah dengan jalan menghafal aqaidul iman. Aqaidul iman itu yang mana? Yang ini aqaidul iman itu. Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat rod iradan ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman.
Qudus fana mumasalatu lil hawadisi itiyajun li ghairihi ta'addud ajzun karoha jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan mukrihan jahilan maitan asoma a'ma abkama. Jadi bagi Rasul sidik amanah tabligh faqona kidi iyanat kitman balada. Alhamdulillah ya, itu disebut dengan aqidatul aqaidul iman. Baik, alhamdulillah adik-adik, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Itulah metode untuk memahami bait-bait aqidatul awam tentang sifat wajib bagi Allah sampai ke sifat wajib bagi Rasul dengan mudah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.